Tahukah Stockbitor kalau harga saham BTPS telah mengalami penurunan signifikan dari level tertingginya di Rp5.123 per lembar saham, turun 57,5% menjadi Rp2.180 per lembar saham. Padahal secara kinerja laba bersihnya meningkat signifikan, di mana tumbuh 71,4% year on year pada tahun 2021 dan 21,5% pada tahun 2022. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada BTPS sehingga sangat ramai diperbincangkan di Stockbit Stream? Kita bahas selengkapnya di Stockbit Talk episode 33. Halo Stockbitor, balik lagi di Stockbit Talk episode 33 bersama saya Theodorus Melvin, investment analyst dari Stockbit. Nah, hari ini saya ditemani oleh dua orang narasumber saya, yaitu Mas Alfi dan Mas Marcel, atau yang lebih dikenal di Stockbit sebagai Prabani Suara. Apa kabar Mas Alfi? Mungkin boleh. Alhamdulillah sehat. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Alfi Syahrin di Stockbit, akunnya @alfisyahrin. Saya founder dari Investabook, komunitas investor jangka panjang. Oke, kalau Mas Alfi sendiri hari ini bertindak sebagai investor yang lebih optimis nih dengan Betul. Kalau boleh tahu udah pegang saham BTPS berapa lama nih Mas? Dari awal 2020, jadi sekitar 3,5 tahun kurang lebih. Wah, cukup lama ya teman-teman sekalian. Oke, mungkin sekarang dari Mas Marcel. Halo Mas, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Marcelius Patria Prabani Suara. Kalau di Stockbit teman-teman bisa cari saya dengan akun Prabani Suara. Saya founder dari komunitas Go Invest, komunitas trading dan investing. Nah, hari ini mungkin Mas Marcel bertindak sebagai yang kurang optimis nih terhadap kinerja BTPS sebenarnya. Oke, sekarang mungkin saya akan ke Mas Alfi terlebih dahulu ya Mas. Oke. BTPS sendiri ini sudah dikenal dapat membukukan NIM atau NOM yang relatif tinggi dibanding peers-nya. Namun, hal ini dikarenakan BTPS sendiri melayani segmen yang paling berisiko, yaitu segmen ultramikro. Dengan skema tanggung renteng, bagaimana pendapat Mas Alfi sendiri terhadap bisnis model dari BTPS? Apa yang menarik nih mengenai bisnis model tanggung renteng ini? Oke, jadi teman-teman mungkin perlu ngelihatnya adalah kenapa BTPS atau dulu mungkin induknya ya BTPS itu masuk ke segmen ini gitu ya. Karena memang ini segmen yang selama ini nggak terjamah atau nggak terlayani lah sama perbankan. Ya, perbankan itu kan lebih suka sama nasabah yang punya kolateral atau penjaminan, terus punya modal yang besar, sehingga risiko gagal bayar rendah. Nah, itu yang bikin sebagai masyarakat itu nggak bisa terlayani oleh layanan perbankan. Nah, kemudian ada bank yang berhasil nih eksperimentasi, mencoba untuk bikin layanan yang cocok ya sama segmen unbankable ini di Bangladesh. Nah, itu namanya Grameen Bank. Nah, itu kemudian yang ditirulah oleh BTPN yang dulu tuh namanya Tunas Usaha Rakyat Mas, pas di BTPN, terus kemudian jadi unit usaha syariahnya BTPN sebelum akhirnya di spin off jadi Bank Umum Syariah BTPS itu 2012 atau 14 ingat saya. Baru di spin off jadi bank umum yang terpisah lah dari induknya gitu ya. Nah, model bisnisnya memang high risk, itu ya tadi udah sempat dibahas kenapa dia jadi dapat yield yang besar, tapi kan kemudian gimana caranya yield yang udah didapat itu bisa mengcover atau bahkan lebih tinggi dibanding risknya ya, sehingga dia bisa tetap dapat keuntungan. Mungkin paling enak kita ngelihatnya dari return on asset Mas, karena return on asset itu kan sudah menghitung cost of credit dari dia butuh untuk nyiptakan beban CKPN, terus juga operational cost gitu ya. BTPS sebelum pandemi itu berhasil membukukan sekitar 9-10% return on asset, di mana itu anomali buat banyak bank, karena bank tuh biasanya ya sekitar mungkin 2-3 gitu ya, kalau yang itu udah bagus ya, sehingga kemudian dia dapat ROE dengan meleverage ya, dengan adanya DPK itu dia kemudian baru membukukan ROE yang tinggi gitu ya. Nah, BTPS berhasil mengatur agar beban CKPN-nya terjaga gitu ya, terus kemudian OPEX-nya juga terjaga, sehingga risiko itu sebenarnya bisa di-cover oleh yield atau NIM-nya emang besar gitu. Dan so far ya sebelum hara-hura yang sekarang sedang terjadi, ini model bisnis yang works ya. Oke, ya mungkin jadi sebenarnya memang dari awal segmen ultramikro sendiri ini memang berisiko, cuman sudah diantisipasi dengan yield yang relatif lebih tinggi dibandingkan konsumer lainnya. Betul. Dan keunggulan BTPS sendiri dapat meminimalisir risiko dibandingkan kompetitor lainnya, sehingga bisa mendapatkan yield yang optimal gitu kan. Seperti yang Mas Alfi tadi bilang, dihitung dari return on assetnya, bank BTPS ini sendiri sudah lebih outperform dibandingkan bank-bank lainnya. Cuman
saya penasaran nih ke Mas Marcel. Kalau menurut Mas Marcel sendiri, bagaimana nih pendapatnya tentang model bisnis BTPS yang ini? Gitu? Oke, seperti yang tadi dibilang sama Mas Alfi ya, kalau misalnya model bisnis dari BTPS ini memang sudah lama ya adanya, sejak tahun 90-an ya sebenarnya di Grameen Bank ya, Bangladesh ya. Tapi saya mencoba untuk melihat secara saintifik gitu ya, kira-kira bagaimana bank-bank tersebut itu perform ya. Sebenarnya sudah banyak jurnal yang rilis di tahun-tahun awal gitu ya, tahun 90-an sampai 2000 sekarang juga masih ada gitu ya, yang membandingkan kegagalan di US dan Kanada terhadap sistem ini versus yang terjadi di Bangladesh gitu ya. Dalam teori ini gitu ya, sebenarnya diungkapkan ada 6 faktor ya dalam yang mempengaruhi kesuksesan daripada namanya peer group lending ya sebenarnya kalau dalam bahasa saintifiknya itu ya, yaitu monitoring ya, artinya kita monitor apa yang terjadi pada lender. Kemudian ada peer pressure ya, peer pressure itu artinya ada tekanan sosial yang kemudian membuat lender itu malu ketika dia tidak dapat membayar ataupun ada tekanan sosial lain. Kemudian ada mutual insurance. Di sini mutual insurance itu maksudnya adalah ketika suatu lender itu dia dengan lender lain dalam satu grup itu punya diversifikasi resiko gitu ya. Jadi ada yang memang mampu bayar, kemudian ada yang tidak mampu, ada yang sukses, ada yang tidak sukses gitu ya. Dimana di sini diharapkan nanti ada yang selanjutnya dinamakan dengan information transfer ya. Artinya di antara peer groups itu kemudian nanti terjadi transfer informasi antara yang sukses sama yang nggak sukses, sehingga diharapkan masing-masing bisa membayar repayment rate-nya lebih tinggi gitu ya. Kemudian ada cost of entering into new relationship ya. Jadi diharapkan sih sebenarnya apa yang dibentuk dari suatu peer group ini sebenarnya harusnya gitu ya, bukan orang-orang baru gitu ya. Jadi istilahnya mereka sudah harus saling kenal gitu ya. Karena kalau misalnya nggak saling kenal, tidak terbentuk peer pressure yang diharapkan gitu ya. Kemudian tidak juga terjalin suatu butuh suatu waktu ketika dia membentuk suatu relationship, atau di sini sebutnya cost of entering into new relationship gitu. Jadi sebenarnya bisnisnya works gitu ya. Cuman hal-hal ini yang perlu dan penting untuk ditekankan dalam pengembangan bisnis peer group lending gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih nggak skeptis amat gitu ya. Saya masih netral lah soal ini. Cuman intinya BTPS itu mampu nggak untuk melaksanakan 6 faktor tadi yang tadi saya sebutkan gitu ya. Oke, ya. Jadi mungkin direkap sedikit untuk para stockbiter sekalian yang mendengarkan. Jadi sebenarnya memang model bisnis ini itu sudah dicoba dan sudah diteliti gitu dengan sistemnya yang tadi disebut peer group lending dengan memanfaatkan social pressure gitu. Jadi para nasabah-nasabah ini dikumpulkan dengan teman-temannya, dan ketika mereka tidak bisa membayar pinjaman dan segala macam, mereka itu akan mendapat dalam tanda kutip social pressure untuk kayak masa sih saya nggak bisa bayar di depan teman-teman saya gitu, kurang lebih kan seperti itu. Jadi sebenarnya secara model bisnis mungkin dirasa lebih berbeda gitu dibanding dan bank-bank lainnya, dan dirasa menarik. Cuman saya mungkin ada sedikit pertanyaan ini mewakili stockbiter sekalian. Berarti apakah bisnis model peer group lending ini sangat berbeda? Apa maksudnya dinamikanya akan sangat bisa berbeda di setiap lokasi di Indonesia gitu. Jadi misalnya kalau di Jakarta penerapannya seperti apa, atau di Sumatera seperti apa, dan segala macam. Mungkin boleh ada insight dari mungkin Mas Alfi dulu. Mungkin kalau secara umum sih mungkin relatif sama Mas ya, karena intinya kan mereka tuh ngumpulin orang-orang yang mau berusaha, terus kemudian mau dapat pendanaan, biasanya tuh di-trigger dengan ibu-ibu biasanya kan. Ibu-ibu mau punya apa nih, mau punya mimpi apa nih, misalnya dia mau naik haji, mau biayain anaknya kuliah gitu, yang men-trigger mereka menjadi why-nya mereka untuk mau berusaha, untuk mau naik kelas lah secara ekonomi gitu ya. Terus mereka dikumpulin, dikasih pelatihan gitu ya, terus baru kemudian diberikan pembiayaan, terus ya udah collect dikumpulin cicilannya setiap 2 minggu gitu ya. Mungkin yang agak berbeda adalah dinamika pengelolaan di berbagai tempat gitu, karena meskipun ada panduan umumnya kan respon orang beda-beda ya. Misalnya kira-kira kriteria apa aja nih yang mau dipakai gitu ya secara detail gitu ya. Itu yang saya melihat BTPS nih waktu itu sempat kunjungan sama Stockbit kan ke komunitas yang di daerah mana ya, Tangerang nggak salah ya, apa Tangerang Selatan gitu. Nah di sana tuh saya perhatikan ternyata memang ketua kelompok itu dilibatkan dalam proses
penentuan dan menetapkan kriteria tambahan lah untuk kira-kira siapa yang jadi layak nih buat gabung ke kelompok kita gitu. Nah, salah satu yang menarik adalah misalnya dia punya metrik yang masuk kelompok kita harus tinggal menetap, nggak boleh ngontrak. Saya sempat bingung, terus jeda 5 detik, oh iya, karena kalau orang ngontrak kemungkinan pindahnya lebih besar dibanding orang yang udah punya rumah dan menetap gitu. Itu contoh bagaimana BTPS manfaatkan peran sosial yang ada untuk jadi bagian dari kredit scoringnya mereka gitu. Nah, itu yang saya duga, ini saya juga belum punya datanya, saya duga itu diterapkan juga di daerah-daerah yang lain. Ya, sehingga kemampuan ketua kelompok itu juga akan ngaruh ke kemampuan BTPS dalam mengukur kelayakan dari orang-orang yang gabung gitu ya. Terus yang kedua mungkin terkait dengan density, Mas. Karena ini kan pelayanannya harus ke sekian belas atau sekian puluh orang gitu ya, sehingga butuh lingkungan yang cukup padat untuk ngumpulin mereka dan dengan jarak yang nggak terlalu jauh gitu. Itu memang kenapa mungkin model ini tuh lebih mudah untuk dijalankan di Jawa yang density cukup padat, atau mungkin ya tahap keduanya Sumatera, tapi cukup challenging dijalankan di wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua yang secara density penduduk tuh lebih jarang-jarang ya, sehingga lebih susah buat dikumpulin nih, jaraknya jauh-jauh gitu ya. Mungkin itu kali ya. Oke, mungkin dari Mas Marcel ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih melihatnya sih sebenarnya menurut saya benar ya, density itu pengaruh ya, karena dalam jurnal-jurnal yang saya baca gitu ya, sebenarnya ketika dia saling kenal gitu ya, saling dekat dengan orang-orang yang di sekitar, itu repayment-nya semakin kuat gitu ya, karena ya itu tadi peer pressure ya, malu gitu ya ketika lihat sebelahnya itu saya nggak bisa bayar gitu ya, atau malah teman kerja gitu ya. Teman kerja dijadiin satu kelompok itu ternyata repayment rate-nya lebih tinggi gitu ya. Ataupun yang satu industri, misalnya perikanan sendiri gitu ya. Karena dia sama-sama nelayan, ternyata mereka saling kenal gitu ya. Sehingga menyebabkan repayment-nya semakin tinggi. Jadi sebenarnya poin-poinnya itu sebenarnya adalah ya sesuai dengan 6 yang tadi ya, termasuk juga information transfer ya, atau pemberdayaan sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kan BTPS juga menekankan pemberdayaannya gitu. Jadi sebenarnya menurut saya BTPS mungkin kalau secara journals gitu ya, atau studi-studi yang terkait gitu ya, memang repayment rate ini sangat terkait dengan pemberdayaan. Artinya dari BTPS sendiri apakah mampu gitu ya membuat orang yang tidak produktif gitu ya jadi suatu yang produktif gitu ya. Jadi sehingga dia bisa bayar gitu ya. Itu aja sebenarnya intinya gitu. Oke, mungkin kalau boleh saya rekap, jadi memang dari sisi teknis untuk peer group lending sendiri ini agak unik gitu, di mana dia memanfaatkan yang pertama kredit scoringnya itu agak berbeda dengan berbank-bank lain, di mana BTPS sendiri menilai dari faktor-faktor seperti apakah dia kayak tadi Mas Alfi bilang nomaden, atau dia tinggal menetap, atau misalnya tadi Mas Marcel mengatakan bahwa kalau dia memang sebenarnya satu komunitas, satu industri kan akan lebih mudah mengenal dan segala macam. Menyangkut hal ini, kan kita juga sudah tahu nih, BTPS telah menyatakan bahwa penurunan repayment rate-nya ini terjadi sejak pandemi. Ya. Karena mungkin menurunnya tingkat kedatangan customer pada saat meeting, di mana waktu online, waktu pandemi itu kan sulit untuk berkumpul ketika peer group lending. Nah, menanggapi hal itu, BTPS ini melakukan inisiatif untuk menertibkan kehadiran meeting dengan juga meng-hire community officer baru untuk menjaga supaya tingkat kedatangan customer-nya semakin tinggi. Nah, menurut Mas Alfi sendiri, apakah strategi ini akan berhasil nih untuk meningkatkan kembali repayment rate-nya? Oke, saya mungkin nggak mau terlalu optimis. Ya, saya overall tuh percaya sama kualitas dan kemampuan eksekusi dari manajemennya BTPS. Ya, tapi bisa saya bilang tuh memang se-chaotic itu sih Mas yang terjadi untuk model bisnis BTPS di tengah pandemi kemarin gitu ya. Jadi tadi udah ngomongin soal pembatasan mobilitas yang pengaruhin sempat ditiadakannya pertemuan, terus juga jangan lupa memang repayment capacity mereka memang secara bersama-sama tuh anjlok ya. Mereka ini kan bayangin, mereka ini orang-orang yang nggak punya penghasilan rutin, beda sama kita misalnya teman-teman yang gajian, mereka ini ya hari ini bisa jualan ya itu income-nya gitu, sehingga ketika nggak ada mobilitas, nggak ada transaksi ya mereka jadi nggak punya penghasilan gitu. Memang ancur-ancuran gitu, jadi dua arah sebenarnya. Dari segi repayment capacity-nya memang terdampak ya, sedangkan perangkat pendukung yang selama ini menjaga itu juga dibatasi lah oleh pemerintah gitu, dan BTPS kan berusaha patuh lah sama kebijakan itu gitu ya. Jadi memang chaotic yang terjadi kemarin, sehingga memang saya bisa bilang gitu ya, manajemen atau dirut sekelas Pak Yahya BCA pun juga akan pusing gitu menghadapi situasi ini. Cuma ini chaotic gitu, sehingga
saya lebih punya view gini sih Mas. Menurut saya sekarang kan udah ada cukup banyak lah. Di estimasi saya sekitar 1 juta lebih lah nasabah yang udah dihapus buku ya sama BTPS gitu, yang pembiayaannya udah dihapus buku gitu ya. Lebih baik kita merelakan ya, tadi ada 1 juta plus nasabah yang udah dihapus buku, yang memang repayment capacity-nya udah sulit buat pulih, agar BTPS bisa fokus untuk melayani nasabah lain yang memang repayment capacity-nya sudah bisa pulih gitu, atau mencari nasabah baru yang memang lebih bagus gitu. Jadi kalau boleh disimpulin, Mas Melvin, sebenarnya berhasil atau tidaknya itu, atau seberapa ini akan berhasil, itu buat saya nggak terlalu masalah, karena saya tuh pegangannya adalah potensi pasarnya masih besar ya, sehingga ada nasabah yang memang udah sulit buat dilayani, repayment capacity nggak bisa pulih, ya biarkan aja lah gitu, biarkan BTPS fokus melayani yang memang ya masih layak gitu untuk dapat layanan pembiayaan dari BTPS. Oke, terima kasih Mas Alfi atas jawabannya. Mungkin dari Mas Marcel ada tanggapan nggak terkait plan ini juga? Ya, kalau misalnya dari saya sih sebenarnya pendekatannya itu harus dipandang gitu ya, dalam konteks kualitas pertemuannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia hanya datang-datang gitu ya, dia hanya meningkatkan mungkin faktor yang keenam ya, artinya cost of entering a new relationship ya, artinya semakin mengenal terhadap antar grup itu kan semakin bikin repayment rate-nya naik ternyata gitu ya. Tapi yang utama itu kan terutama ada kualitas dari pertemuannya gitu ya. Jadi apa yang diberikan oleh seorang officer gitu ya ketika dia nanti pada saat pertemuan, apakah dia memberikan sesuatu yang produktif, artinya memberikan pemberdayaan gitu ya, pengetahuan, sehingga lender-lendernya ini dapat memanfaatkan apa yang dipinjamkan dengan baik gitu ya, sehingga nanti terbentuk suatu repayment gitu ya. Itu aja sih. Sama mungkin saya rasa strateginya mesti melihat ya poin-poin ya, studi-studi yang sudah ada gitu, kira-kira memang efektif seperti apa gitu. Jangan sampai gitu ya BTPS ini hanya menekankan kehadiran aja, karena kehadiran kan istilahnya saya datang absen selesai gitu ya, artinya sudah selesai gitu, terus bayar udah selesai pulang, bayar pulang gitu. Tapi tidak terjadi sesuatu yang memang secara studi diperlukan untuk repayment ini tetap terjaga, yaitu information transfer, kemudian peer pressure ya, hubungan antar grup itu, sehingga menimbulkan suatu peer pressure ketika kita nggak baik, kita nggak bisa bayar gitu ya. Itu aja sih dari saya. Poinnya adalah dari kualitas gitu. Terus kemudian menurut saya selain itu juga harus ada mutual insurance, artinya ada diversifikasi antar lender gitu ya. Kalau bisa gitu ya, yang sukses gitu ya, kita dekatkan sama yang kira-kira repayment rate-nya meragukan gitu ya terhadap yang sukses, sehingga nanti bisa transfer ilmu dari yang sukses ini kenapa bisa sukses gitu. Nanti akhirnya si yang tidak mampu bayar ini akhirnya tanya nih ke yang mampu gitu ya. Jadi sehingga terjadi transfer informasi antar peer gitu ya. Jadi itu yang membuat sistem di Grameen Bank itu sangat baik gitu ya, karena ada transfer informasi tidak hanya dari officer gitu ya, tapi juga transfer informasi dari peersnya yang sukses. Jadi perlu dilakukan diversifikasi yang baik juga dalam pembentukan suatu grup gitu ya. Itu aja. Terus saya melihat sebenarnya salah satu yang potensial gitu ya, PMN gitu ya. PMN itu punya big data besar ya, karena dia punya backup dari PBRI ya, di mana di situ bisa kelihatan profilnya. Jadi dia bisa mix and match gitu ya, bisa bikin suatu matching terhadap grup-grup tertentu, sehingga grupnya itu nanti memiliki tingkat resiko yang rendah gitu ya, dalam konteks manajemen resiko juga. Jadi di sini diharapkan repayment rate-nya juga akan semakin membaik. Jadi menurut saya gitu ya, pendekatan dari BTPS ini tidak hanya dalam bentuk kuantitas ya, artinya dia hanya datang dan kehadirannya naik, tapi juga pada kualitas pertemuan. Kemudian kalau bisa diversifikasi daripada lender-lendernya dalam satu grup, gitu aja sih. Oke, Ini mau nambahin boleh Mas? boleh, silahkan. Oke, tadi saya sepakat sih sama yang bilang Mas Marcel, dan sebenarnya dari yang saya tahu Mas itu udah berjalan sebenarnya sebelum pandemi gitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya lebih melihat, kalau ngomongin why-nya yang terjadi kenapa saat terjadi, itu lebih banyak faktor eksternal sih. Ya lebih banyak faktor eksternal, sehingga turnaround-nya kapan dan karena apa itu juga karena faktor eksternal gitu. Jadi yang saya bayangin tuh nasabah BTPS nggak datang pertemuan itu bukan karena mereka nggak mau, tapi mereka kalau datang terus kemudian harus nyicil, mereka belum ada uangnya gitu. Jadi justru malunya mereka yang mencegah mereka untuk datang gitu. Nah itu kalau saya punya tesis, selain usaha dari manajemen, ya juga perlu ada faktor dorongan eksternal, ya, pemulihan repayment capacity di segmen bawah ini ya. Seperti saya sempat ngomong kan di edisi sebelumnya itu kan, kalau memang daya beli dari kelompok masyarakat berpenghasilan 3 juta ke bawah ini memang belum pulih di level sebelum pandemi gitu. Nah itu yang memang
bansos gitu ya, kegiatan terkait dengan pemilu itu yang menurut saya bisa jadi boosting selain dari aksinya manajemen BTPS. Oke, mungkin saya coba rekap dulu ya. Jadi sebenarnya repayment rate ini kan atau yang kita biasa kenal sebagai bagaimana kemampuan nasabah untuk membayar gitu ya, hutang-hutangnya itu sempat mengalami penurunan di saat pandemi ya, mungkin karena kita semua tahu gitu di saat pandemi ekonomi sedang susah. Apalagi cuman dari sisi Mas Alfi sendiri menyatakan bahwa sebenarnya ini mungkin pertama sudah black swan effect gitu ya, kayak sudah terjadi berat, dan yang kedua adalah BTPS sendiri mungkin sudah mencadangkan dalam nominal yang cukup besar, dan Mas Alfi merasa bahwa nggak apa-apa gitu, ini dihapuskan dengan pangsa pasar yang masih besar, ini masih bisa disalurkan ke banyak tempat lain ya, apalagi ditambah dengan pemulihan ekonomi di kelas yang level ini akan menaikkan lagi kemampuan pembayarannya. Tapi kalau dari Mas Marcel sendiri menekankan lebih ke soal kualitas ya di saat pertemuan ini. Apakah pelanggan ini datang hanya untuk datang saja, setor absensi, atau sebenarnya memang mereka kualitas untuk interaksi dengan sosialnya, untuk interaksi dengan community officer-nya, apakah mendapat nilai tambah dengan hubungan dengan teman-temannya ini sendiri sebenarnya baik gitu. Sehingga ketika memang faktor-faktor ini baik, tentu akan mendorongkan tingkat repayment rate-nya sendiri secara langsung gitu ya. Oke. Nah, dari penurunan kualitas aset ini juga berdampak nih pada kinerja keuangannya, di mana BTPS ini mengalami penurunan laba bersih sebesar 26,4% year on year pada semester 1 2023 tahun ini. Dengan harga sahamnya juga turun 57,5% nih. Sehingga otomatis setelah turun ini kan valuasinya menjadi jauh lebih rendah. Nah, per 1 September 2023, PBV BTPS sendiri berada di level 1,99 atau di level 2 ya. Menurut Mas Marcel sendiri, apa nih tanggapannya terhadap valuasi BTPS di sini? Apakah hal tersebut masih skeptis atau enggak nih kalau udah murah segini gitu? Oh iya, benar. Kalau menurut saya gitu ya, kalau saya hitung gitu ya dengan valuasi model saya gitu ya, di sini holding periodnya misalnya 5 tahun gitu ya, dengan growth 10% sampai 20%, kemudian kita pakai discount rate-nya dengan cost of funds kita 8% gitu ya, weighted average cost of fund-nya 8%, itu kita saya hitung itu masuk ke dalam ranah fair value gitu ya. Jadi kalau bagi saya dengan resiko yang tinggi gitu ya, dengan holding period 5 tahun, fair value seperti ini menurut saya belum lah untuk diinvestasikan gitu ya. Juga kalau misalnya kita hitung 10 tahun ya, selama 10 tahun kita holding period, maka dia sebenarnya masuk ke dalam kategori under value ya. Sebenarnya under value, tapi most-nya masih sekitar 30-an% gitu ya, 30-an%. Sehingga mungkin kalau misalnya dia bisa diskon lagi gitu ya, harganya itu lebih baik bagi saya gitu ya, karena risikonya lebih rendah gitu ya, atau kalau bisa growth-nya pulih gitu ya. Kalau ketika growth-nya pulih, mungkin saya bisa ekspektasi growth-nya di atas 20% kan. Berarti hitungan saya menjadi under value dengan most yang lebih dari 50%. Jadi menurut saya it's tergantung risiko masing-masing. Kalau saya sih karena dia belum 50%, most-nya jadi masih tetap berisiko. Iya. Mungkin coba direkap dulu, ini kan soalnya lumayan bagian sensitif ya. Sebenarnya jadi menurut Mas Marcel ini nggak mahal, cuman lagi masih di level fair value gitu. Maksudnya masih ada upside atau masih ada peningkatan, cuman mungkin tidak sebesar emiten-emiten lainnya yang dirasa Mas Marcel lebih besar gitu. Tapi kalau memang dikasih lebih murah lagi, ini tentu akan bisa jadi sangat murah, apalagi dengan asumsi kalau misalnya pertumbuhannya akan bisa jauh lebih baik lagi di masa mendatang setelah pemulihan pandemi gitu di level 20%. Jadi catatannya mungkin fair value gitu ya. Oke, tapi kalau dari Mas Alfi sendiri dengan valuasi yang cukup rendah ini dibandingkan historikal terutama, apalagi terutama dibandingkan waktu periode Mas Alfi mengkoleksinya mungkin sekitar 2020, apakah ini juga salah satu pertimbangan bagi Mas Alfi untuk kembali nambah nih di posisi di BTPS gitu? Oke, kalau nambah sih udah dari kemarin ya, masih terus nambah gitu. Dan kalau menurut saya ini masih di level harga yang menarik gitu ya. Kenapa? Pertama, saya sebenarnya nggak terlalu pakai acuan historical gitu ya. Maksudnya harga saham turun, kalau value-nya turun ya sebenarnya ya tadi bisa jadi fair gitu harganya. Jadi nggak murah-murah banget gitu. Sehingga memang patokannya ya selalu relasi antara value dan price gitu ya. Dan historical itu cuman relevan kalau kita berekspek di masa depan dia akan bisa kembali ke kinerja historisnya. Jadi tetap aja teman-teman, ketika kita bikin valuasi kita selalu mengestimasi masa depan gitu. Value itu selalu yang akan
kita dapatkan di masa depan gitu ya. Nah, sehingga memang menurut saya kuncinya, dan yang saya perhatikan maksudnya perbedaan pendapatnya, perbedaan pandangannya antara valuasi ke BTPS adalah apakah investor percaya BTPS bisa pulih? Apakah investor percaya kalau penurunan kualitas aset ini temporer atau jangan permanen gitu? Apakah ini ada masalah di kualitas bisnisnya, ya kualitas nasabahnya, ataukah ya ini memang cuma dampak faktor eksternal doang gitu ya? Nah, saya percaya ini hal yang temporer. Saya percaya 2023 akan udah selesai lah masalah ini gitu ya. 2024 mungkin masih ada tapi akan tersisa sangat sedikit gitu ya. Sehingga sekarang tuh masalah return on asset di sekitar 7,9, hampir 8 gitu ya. BTPS saya percaya bisa balik lagi ke 9-10%. Ya, sehingga kalau kita pakai aset base yang sekarang itu bisa ada upside gitu. Jadi dari aset base-nya yang meningkat, tapi kemampuan dia menghasilkan earning dari asetnya itu turun. Nah, sehingga kalau kita expect dia akan pulih, laba normalnya akan jauh lebih tinggi lah dibanding yang sekarang. Itu dari segi laba normalnya, terus kemudian dari segi PI, saya mengestimasi kalau BTPS-nya layak dihargai di PI 15-16 kali lah dibanding laba normalnya. Gitu ya. Kenapa? Faktor utama adalah growth yang sustain gitu ya. Tadi udah ngomong soal pangsa pasar yang masih besar gitu ya. Kita juga bisa breakdown pertumbuhan BTPS itu dari dua ya. Pertumbuhan pembiayaan itu dari jumlah nasabah sama dari ticket size atau rata-rata pembiayaan per nasabah. Nah, BTPS secara historis itu teman-teman itu lebih fokus untuk nambah nasabah. Jadi pertumbuhan nasabah itu bisa 11% lah secara historis sampai 2022. Sedangkan pertumbuhan ticket size karena banyak nasabah baru itu nggak terlalu besar. Ya, sekarang tuh masih 2,8 juta. Bayangin, setahun satu orang dapat pembiayaan 2,8 juta. Ya, itu kan masih sangat kecil gitu. Sedangkan BTPS bisa ngasih up 50 juta. Jadi upside dari ticket size itu masih gede banget gitu ya. Nah, saya expect ke depan fokus ke kualitas nasabah, fokus ke nasabah yang secara siklus itu lebih tinggi, kan dia ada siklus tuh, siklus 1, 2, 3, 4 dan di atasnya itu akan jadi growth driver yang lebih signifikan buat BTPS ke depan. Jadi mungkin nasabah baru akan lebih ngerem, terutama karena PNM tadi sempat disebut sama Mas Marcel memang lebih agresif buat nyari nasabah baru. Tapi mereka akan fokus nih buat meningkatkan kualitas dan kelayakan dari nasabah lamanya, sehingga 2,8 juta ini ya 2 kali lipatnya masih mungkin lah. Jadi 4, sekian atau 5, sekian tuh masih mungkin buat BTPS. Itu yang bisa jadi upside kenapa PI 15-16 itu atau 16-17 sebenarnya masih di range yang wajar gitu dibanding potensi growth-nya. Oke, mungkin kalau boleh saya simpulkan sebenarnya lebih unik nih pandangan Mas Alfi karena biasanya kan sebagai investor yang udah pegang dari lama agak bias gitu. Kalau udah hold ya hold gitu, udah pede ya pede. Tapi Mas Alfi juga tadi menekankan bahwa memang sebenarnya saya tipikal investor yang kalau memang historicalnya itu jelek dan tidak ada indikasi pemulihan, ya buat apa dipegang. Betul. Gitu. Jadi kayak memang ini bukan bias semata, tapi karena memang dirasa walaupun sekarang mengalami penurunan kinerjanya ini bisa pulih gitu. Jadi alasan itu yang membuat Mas Alfi akan yakin, ditambah dengan yang kedua pemulihan ekonomi di kelas menengah ke bawah ini akan di segmen ultra mikro ini akan pulih, ditambah dengan booster atau tambahan yang Mas Alfi lebih bullish di bagian ticket size, di mana kalau dirasa dari misalnya kualitas asetnya kan sudah dihapus nih dari nasabah-nasabah yang repayment rate-nya rendah, di nasabah-nasabah yang repayment rate-nya bagus ternyata masih ada potensial upside dari jumlah ticket size-nya gitu. Betul. Jadi walaupun tidak harus mencari nasabah dalam jumlah yang banyak, tapi bisa menggedekan, oh kalau kamu kemarin minjem 2,8 juta, boleh dong dinaikin jumlah pinjamannya dengan potensi yang pertama kalau Mas Alfi bilang repayment rate sudah dihapus di tahun 2023, ditambah dengan ticket size, dengan pemulihan ekonomi. Jadi inilah dasar atas Mas Alfi yakin bahwa pemulihan kinerja BTPS ini akan dapat terjadi di tahun 2024 mendatang. Betul. Oke, mungkin sekarang tadi juga mungkin Mas Alfi dan Mas Marcel udah menyinggung soal PNM ini nih ya, persaingan. Di mana banyak pesaing BTPS mulai masuk nih ke segmen ultra mikro. Ada PNM, Pegadaian, Aman, dan Bahana Arta Ventura, dan mungkin akan bertambah lagi ke depan karena mungkin bank-bank ngerasa, wah BTPS sudah bisa dan bisa nggak ya direplikasi di saya gitu. Nah, menurut Mas Alfi dan Mas Marcel, peta persaingan segmen ultra mikro ke depan ini akan seperti apa gitu? Mungkin dari Mas Alfi dulu boleh. Oke, jadi
mungkin patokannya gini teman-teman ya, kita tuh bank umum ada sekitar 200 lebih dikit, ya, seingat saya bank umum. Dan biasanya ya bank umum itu target pasar utamanya adalah korporasi. Karena korporasi ini yang paling gampang buat di-scale lah. Mereka punya kebutuhan, mereka punya cash banyak buat jadi DPK, mereka juga punya kebutuhan pinjaman yang juga tinggi gitu. Sehingga bank-bank kecil menengah tuh biasanya nyasar ke korporasi lah gitu. Ikan-ikan gede lah buat dipancing gitu ya. Dan bayangkan segitu intensnya persaingan di korporasi. Itu kenapa kalau teman-teman lihat strateginya BCA buat menangin segmen korporasi itu bukan dengan brand, tapi dengan cost. Ya, BCA itu bisa punya nasabah yang berkualitas tinggi karena BCA yang cuma berani ngasih rate pinjaman paling rendah buat korporasi. Tapi itu nggak menafikan intensity dari memperebutkan high quality corporation di Indonesia. Dan itu playbook lamanya bank lah. Nah, tapi ada segmen mikro dan ultra mikro di bawahnya lagi. Itu memang nggak banyak bank yang berhasil, Mas. Ya, kemarin waktu pas Emiten Talk Banking, manajemen BNG sempat sebut gitu ya. Mereka kayaknya udah angkat tangan lah buat masuk ke segmen yang lebih kecil lagi gitu. Mereka fokus ke menengah yang jadi value chain dari korporasi biasanya. Itu hal yang sama saya lihat berpola di bank-bank menengah lain gitu. Kalau nggak banyak bank yang bisa ngelayanin mikro kayak BRI, ya, apalagi yang ultra mikro di bawahnya lagi. Ya, sehingga tes pertama saya adalah ini intensity persaingannya tidak seintens di segmen yang lebih di atasnya. Ya, sehingga tiap pemain bisa grow ke niche-nya masing-masing. Mereka fokusnya kemana? Ya, jadi buat saya masing-masing masih bisa tumbuh. Terus yang kedua adalah saya percaya PNM sama BTPS bakal jadi duopoli sih di segmen ini, gitu ya. Karena guncangan yang sedang terjadi ini juga kena ke pemain lain, Mas. Dan yang lebih kuat ya dua ini. Ya, sehingga justru saya ngerasa apapun pilihannya, ya PNM sama BTPS nih dia akan dapat manfaat besar loh dari justru pemainnya makin terkonsentrasi nih ke depan. Jadi pilihannya jadi makin terbatas karena para pemain yang sekarang lebih kecil nih akan kena masalah yang lebih berat lah dibanding pemain yang lebih besar, lebih berpengalaman gitu ya, dan didukung juga oleh bank-bank besar di belakangnya kan. Oke, kalau ada tambahan dari Mas Marcel? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya sangat setuju ya dengan apa kata Mas Alfi ya. Sebenarnya kalau saya lihat peta persaingannya memang akan jadi duopoli ya. Artinya yang besar gitu ya, BTPS dan kemudian PNM ya. Cuman kalau saya sih lebih bet ke BBRI dengan PNM-nya karena di sini BBRI itu punya pendekatan yang lebih sistematis ya. Kalau dari saya pribadi gitu ya, saya melihat BTPS itu lebih pada test and trials gitu ya, test and trials. Jadi dia tes dulu, terus habis itu kalau misalnya nggak benar dia trials lagi gitu ya, test trials. Tapi kalau BBRI pendekatannya adalah mungkin lebih scientific ya, artinya studi based on data gitu ya, based on data di mana juga sebenarnya BBRI itu punya big data ya, karena consumer base-nya lebih besar gitu ya. Kemudian di beberapa analis meeting kan kita lihat sendiri bahwa dia memanfaatkan AI ya, sebenarnya artificial intelligence untuk menilai risiko daripada lendersnya gitu ya. Jadi di situ saya melihat mungkin dari semua komponen success rate sebagai grup peer group branding lender gitu ya, dia sebenarnya punya chance kemenangan yang tinggi gitu ya, karena dia bisa memanfaatkan semua hal itu dalam suatu bentuk 6 poin tadi gitu ya. Jadi menurut saya sih saya lebih bullish ke PNM sebagai ultra mikro leader di kemudian hari gitu ya dibandingkan BTPS. Mungkin saya ada nambahin Mas ya. Sedikit nyinggung soal PNM, secara size saya juga setuju Mas. PNM yang bakal jadi lebih besar secara size, tapi kalau profitability itu beda cerita gitu kalau menurut saya. Sehingga kita kan sering kalau ketika ngelihat emiten bandingin, kita suka bandingin pangsa pasar ya. Nah, saya percaya kalau pangsa pasar itu secara pembiayaan, ya itu PNM akan menang. Tapi kalau profit share belum tentu. Ya, BTPS punya potensi ketika dia bisa menyelesaikan masalah di kuota asetnya, dia berpotensi untuk bisa tetap punya size profit yang lebih besar dibanding PNM. Terus yang menarik lagi ya tambahan soal kenapa kemungkinan besar akan jadi duopoli. Ya, sebenarnya salah satu ancaman terbesar adalah fintech aman. Jadi aman itu afiliasinya Bank Jago atau Arto. Ya, jadi Arto ngasih pembiayaan melalui Aman, tapi ada di bukunya Arto. Ya, dicatat di bukunya Arto. Nah, ini growth-nya cepet banget. Ya, akhir 2021, mereka berapa 4 bulan bisa distribute 2 triliun. Dalam 4 bulan. Ya, dugaan saya karena memang infrastrukturnya udah disiapin dari sebelumnya. Jadi pas mulai jalan tuh cepet lah. Gitu. Tapi
ya tadi masalah kualitas aset mereka juga kena, bahkan mereka dampaknya lebih parah dibanding BTPS. Jadi size pembiayaan itu turun. Teman bisa lihat di bukunya Arto, di yang segmen syariahnya itu semuanya disalurin via Aman. Itu bisa jadi proxy kita buat ngelihat gimana kinerja dari Aman gitu melalui bukunya Arto. Oke, mungkin direkap sedikit ya Stockbiter. Jadi menurut Mas Alfi dan Mas Marcel, sebenarnya segmen ultra mikro ini bukan hal baru yang dicoba oleh bank-bank konvensional lainnya atau bank besar lainnya. Cuman dari beberapa tahun terakhir, kendala teknis dan kemampuan setiap bank itu sangat menentukan apakah kesuksesan mereka di segmen ini. Dan dirasa oleh Mas Marcel dan Mas Alfi, hanya akan ada duopoli gitu. Pemenangnya hanya akan dua yang bisa mempenetrasi segmen ultra mikro ini, yaitu BTPS dan PNM gitu. Jadi kedepannya mungkin jadi persaingan ini tuh memang bukan sesuatu hal yang baru, sudah terjadi lama sebelumnya, cuman memang sulit untuk menggeser dua pemain ini, yaitu PNM dan BTPS. Dari Mas Alfi dan Mas Marcel sendiri, keduanya memang cukup optimis dengan kinerja segmen ultra mikro. Cuman beda jagoan aja nih sebenarnya. Kalau Mas Alfi lebih jagoin BTPS, kalau dengan masalah profitability-nya, kualitasnya lebih baik dibanding PNM, tapi kalau Mas Marcel sendiri lebih ngejain BBRI dengan PNM-nya karena tadi alasannya ada punya big data dan kedepannya dengan penggunaan data ini mungkin akan lebih baik dibanding BTPS yang trial and error gitu. Dan di-highlight sedikit lagi mengenai Aman, salah satu mungkin kompetitor yang di bawah Bank Jago. Tadi Mas Alfi juga menyatakan sebenarnya ini juga digadang-gadang memiliki potensi besar nih. Cuman ternyata sama seperti BTPS, walaupun penyalurannya cukup besar ke segmen ultra mikro, tapi kena juga nih di masalah kualitas aset dan kontraksinya lebih dalam yang mungkin Stockbiter bisa cek di bukunya Bank Jago ya. Yeah. Oke. Nah, untuk menutup terakhir sekalian, mungkin ini pertanyaan pamungkas nih, biasanya yang sering ditanyain oleh para investor saham. Menurut Mas Alfi dan Mas Marcel, berapa sih harga wajar dari BTPS? Atau kalau misalnya kurang nyaman, dari at least valuasi range-nya itu dijual di berapa gitu pantasnya? Kalau saya mungkin nggak akan nyebut angka persis ya, tapi saya kasih clue teman-teman, menurut saya ROA wajarnya itu bakal balik sebelum pandemi, 9-10%. Growth-nya itu akan mungkin plus minus 15% ya, jadi bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi gitu. Tadi kombinasi antara nasabah baru tapi nggak terlalu signifikan, tapi ticket size nih menurut saya akan besar ke depan gitu ya, sehingga ya itu bisa jadi patokan lah. Mungkin kalau boleh kasih gambaran sekilas gitu ya di atas 4.000 lah menurut saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Alfi. Kalau dari Mas Marcel? Ya, kalau saya mungkin lebih pesimis ya. Karena saya melihat mungkin kalau proyeksi saya tadi seperti yang saya sebutkan, kalau 5 tahun gitu ya dengan asumsi growth-nya 10% sampai 20%, itu dengan cost of funds sekitar 8% sebagai discount rate, itu saya hitung mungkin di sekitar harganya fair value-nya sekarang gitu ya. Jadi harga fair value itu adalah harga sekarang. Kemudian kalau misalnya kita holding lebih lama gitu, misalnya 10 tahun gitu ya, mungkin kita bisa expect dia berada mungkin di level MOS-nya itu sekitar 30%. Jadi saya nggak mau nyebut berapa, hitung sendiri aja dari situ ya. Dari harga sekarang gitu. Jadi kalau dari Mas Alfi sendiri tadi ada kisi-kisi, sebenarnya coba kalau boleh Stockbiter perhatikan dari segi ROA-nya dengan potensi misalnya merasa yang ROA-nya bisa balik nih, assume kalau ke level sebelum pandemi ditambah pertumbuhan pendapatan dari sisi ticket size, ditambah dengan valuasi harga saat ini, kalau menurut Mas Alfi tadi bisa di atas 4.000 masih mungkin ya. Dimana apakah itu pernah kejadian? Pernah, karena harga saham BTPS itu pernah menyentuh di level 5.000 gitu. Tapi kalau dari Mas Marcel sendiri merasa di harga sekarang 2.200 ini udah fair value, tapi kalau misalnya ada growth ke depan mungkin ada upside 30% ya. Tapi berapa coba nanti Stockbiter hitung sendiri. Jadi mungkin kalau saya boleh simpulkan dari diskusi BTPS ini sebenarnya tidak ada sentimen terlalu negatif ya terhadap kedua saham ini. Cuman permasalahannya lebih dari sisi upside potensial, di mana kalau Mas Marcel merasa masih ada upside jelas, cuman nggak sebesar itu. Dan kalau Mas Alfi mungkin lebih optimis terhadap kinerjanya sehingga merasa upside-nya masih lebih banyak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Alfi dan Mas Marcel atas sharingnya pada sesi kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat nih untuk Stockbiter di rumah. Jadi menurut Stockbiter bagaimana? Apakah harga saham BTPS masih divaluasi murah atau mahal? Seluruh keputusan investasi diserahkan kepada Anda. Disclaimer bahwa seluruh
Informasi ini bukan rekomendasi investasi, always do your own analysis. Sampai jumpa di Stockbit Talk episode selanjutnya.